semuanya, perkenalkan aku Kansanera Salsabila dari DA47AB dengan nomor NIM 106012300075. Nah, sekarang aku mau ngejelasin atau mungkin sharing aja sih sebenarnya tentang karya-karya menurut aku bagus dan sesuai dengan analisis dari Edmund Burke-Hillman. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin nih, ini teorinya apa sih dan gimana teorinya. Nah, dari Edmund sendiri, beliau ini membagi analisis menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada deskripsi, di mana kita bisa menjelaskan dari apa yang kita lihat gitu. Dan yang kedua itu ada analisis formal, di mana analisis formal ini kita menjelaskan unsur-unsur seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Lalu yang tahap ketiga itu ada interpretasi, di mana kita dapat mengartikan atau menafsirkan dari makna unsur-unsur yang kita lihat tadi. Dan yang terakhir itu ada penilaian atau judgment. Nah, di sini tuh lebih ke personal aja, apa sih pendapat kita tentang karya ini, kenapa kita suka, dan apakah ini sesuai dengan estetika dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke karya pertama, yaitu ada karya dari Caspar David Friedrich, yaitu yang berjudul The Wanderer Above the Sea of Fog, di mana dari deskripsinya sendiri kita bisa lihat ya bahwa dari lukisan ini itu dominannya ada warna putih, hitam, dan abu-abu. Terus juga ada sosok pria yang berdiri tegak di atas pegunungan dengan menghadap belakang. Lalu terus kita bisa merasakan tekstur-tekstur dari penggambaran si gunungnya itu kasar, dan juga ada awan-awan yang lembut dengan warna putihnya gitu. Lalu ada analisis formalnya, di mana di sini kita bisa lihat ada titik fokusnya, yaitu seorang pria menjadi titik fokus di tengah. Lalu juga komposisinya itu potret, dan tekstur yang kita lihat yaitu ada tekstur kasar pada penggambaran pegunungan atau tebing-tebingnya, dan tekstur lembut pada penggambaran awannya. Nah, lanjut kita ke interpretasi, di mana di sini warna yang digunakan, lalu juga penggambaran tekstur itu dapat kita artikan sebagai kekuatan atau perjuangan dari si tokoh utama ini, yaitu dengan tekstur keras, terus juga tekstur kasar, lalu juga ada penggambaran tokoh dengan berpakaian hitam. Itu sangat menggambarkan kekuatan dan perjuangan gitu dari si tokoh utama ini. Lalu penggambaran sosok lelaki juga bisa kita artikan sebagai kekuatan. Terus tokoh lelakinya ini kan berdiri di tebing, itu juga kita bisa mengartikan bahwa hasil perjuangan atau capaian dari hasil kerja keras yang telah dilakukan gitu. Dan penilaiannya menurut aku, kenapa aku suka karya ini, karena memang apa ya, ini karya nggak terlalu banyak elemen yang dicantumkan, tapi dengan elemen itu setiap elemen punya makna atau nilai-nilai tersendiri yang kita bisa mengartikan langsung gitu. Jadi tanpa banyak analisis, atau mungkin kita tanpa perlu baca sumber dari manapun, kita bisa mengartikan oh bahwa ini memang karya diciptakan untuk para pejuang lah gitu. Lanjut ke karya yang kedua, yaitu dari Cina, ada lukisan A Thousand Leagues of River and Mountain. Di sini penciptanya atau senimannya bernama Wang Xingmen. Pertama deskripsinya nih, aku pengen bahas deskripsinya. Dari yang kita lihat saja kita bisa merasakan bahwa karya ini tuh memang tradisional kuno dari Cina, karena memang warna-warna yang digunakan yaitu banyak dominannya coklat, terus juga biru dan hijau. Nah, terus yang lebih menariknya lagi nih, di sini ada banyak elemen-elemen yang seperti gunung, jembatan, air, dan pepohonan. Lanjut kita ke pembahasan analisis formalnya. Di sini dari unsur-unsur seperti garis, terus juga ada bentuk-bentuk geometrik nih dari penggambaran si pegunungannya atau bahkan bangunan-bangunannya gitu. Terus lanjut kita ke interpretasinya. Interpretasi yang bisa aku ambil dari lukisan ini yaitu, karena kalau kita bisa lihat ya, lukisan ini tuh diambil dari memang posisi di atas, jadi kita bisa melihat semuanya gitu ya, dari posisi atas di pegunungannya hingga ke posisi bawah di tanahnya. Dan menurut aku ini dapat diartikan bahwa ya kehidupan itu tuh punya posisi masing-masing, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi ya bisa diartikan seperti itu gitu. Dan ada lagi menurut aku warna-warna yang digunakan seperti yang tadi hijau, juga coklat, dan biru, itu memang warna-warna alami dan bisa diartikan sebagai ya kembali ke alam gitu, kembali ke tradisional gitu. Dan terakhir, kenapa aku milih
karya ini ya sebagai salah satu karya yang aku sukai karena jujur ini lebih ke personal sekali ya, karena aku suka dengan karya-karya yang menurut aku estetika yang kuno atau vintage, dan ketika melihat karya ini ya aku langsung suka aja gitu dengan penggambarannya, dan aku bisa langsung tahu oh ini tuh karya dari Cina dengan style-style yang digunakan gitu. Kita lanjut ke karya yang ketiga, yaitu Candi Borobudur. Dan aku yakin teman-teman pasti udah tahu banget ya karya ini yang ada di Indonesia itu dibuat pada dinasti Sailendra. Pertama kita langsung aja ke pembahasan deskripsi yang kita bisa lihat dari mata kita sendiri ya, bahwa bangunan itu sangat megah, terus juga dengan bentuk seperti piramida, terus juga terbuat dari batuan asli, sehingga warna-warna yang digunakan yaitu warna-warna alami seperti hitam, abu-abu, coklat, atau hijau dari proses lumut yang alamiah gitu. Terus juga analisis formalnya, unsur-unsur yang bisa aku tangkap di sini yaitu terdapat unsur-unsur bangun geometris dari ukirannya, mungkin seperti lingkaran, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Lalu teksturnya juga karena tadi alamiah, tekstur yang kita bisa rasakan itu tadi tekstur kasar dari bebatuannya, dan warna-warnanya tadi juga warna alamiah seperti hitam, terus juga coklat, terus abu-abu, dan hijau. Lalu interpretasi yang bisa aku tangkap dari Borobudur ini yaitu kita bisa mengambil nilai spiritual bahwa dari bentuknya yang melebar ke bawah dan semakin bentuk semakin tinggi itu menunjukkan bahwa tahapan kita menuju ke sang Tuhan Maha Esa gitu. Lalu juga kita bisa artikan bahwa setiap tangga kita naiki itu mungkin proses dari kehidupan kita gitu. Karena memang Candi Borobudur ini memiliki diameter yang sangat besar dan pastinya menggunakan tangga untuk menaiki setiap tingkatnya gitu. Dan yang terakhir alasan kenapa aku memilih Candi Borobudur ini sebagai salah satu karya yang aku masukkan ke tugas ini yaitu ya karena ini lebih ke personal aja sih. Aku waktu kecil memang pernah mengunjungi Candi Borobudur dan aku merasa kagum gitu karena merasakan keagungan atau mungkin kemegahan dari si Candi Borobudur ini. Terus pastinya sebagai orang Indonesia sangat bangga punya Candi Borobudur dan bahkan diakui oleh dunia. Oke, lanjut kita ke karya yang terakhir atau karya yang keempat, yaitu ada Tari Saman. Dan pastinya teman-teman juga udah tahu nih, Tari Saman ini berasal dari Aceh atau dataran tinggi Gayo. Di sini dari deskripsinya sendiri aku mengangkat salah satu performance dari Tari Saman ini. Dari pakaiannya sendiri kita bisa lihat menggunakan warna merah, hijau, terus juga bawahannya itu kainnya itu terdapat warna-warna coklat dan hitam. Lalu juga ada bordiran-bordiran pada aksesoris kepala dan tangan. Terus dari gambarnya sendiri kita bisa merasakan bahwa keharmonisan di setiap penarinya gitu. Terus juga ada analisis formalnya. Analisis formalnya menurut aku di sini ada unsur-unsur yang tadi seperti warnanya, warna-warna mencolok seperti merah, hijau, terus coklat, lalu ada hitam juga untuk menetralisirkan. Terus juga ritme dari gerakan seperti ini sendiri selalu kompak dan biasanya itu berurutan gitu. Dan dari interpretasi yang bisa aku tangkap dari warna hijau yang digunakan itu melambangkan kesuburan, serta merah itu melambangkan keberanian. Dan warna-warna ini juga sering digunakan dalam tradisi masyarakat Aceh. Dan selanjutnya dari keserempakan gerakan ya itu bisa diartikan sebagai keharmonisan atau kesatuan dari masyarakat Aceh sendiri. Dan terakhir aku kenapa sih mengambil karya ini sebagai salah satu karya yang menurut aku luar biasa, yaitu karena aku kagum aja karya itu beda dari karya yang lainnya. Walaupun mereka cuma duduk tanpa berpindah posisi, tapi mereka sangat mengandalkan kekompakan satu sama lain antara penarinya, dan menurut aku ini sangat unik di antara tarian-tarian yang lain gitu. Dan tarian ini juga salah satu tarian yang diangkat pada saat opening ceremonial Asian Games gitu. Dan miss banget sih mengambil ratusan penari dan harus kompak satu sama lain, itu menurut aku luar biasa banget. Oke, mungkin sekian aja yang aku dapat sampaikan. Semoga dari analisis tadi banyak manfaat yang teman-teman ambil, bahwa ya setiap karya itu punya keunikan masing-masing, dan semoga dengan teori ini juga kita dapat mengambil kesimpulan lebih mendalam lagi di dalam setiap karyanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum.